Kalau nggak disebut Nusantara ya Hindia Belanda. Saya ada, mohon maaf. Oke. Lalu untuk bahasa juga kita dulu belum disebutnya bahasa Indonesia. Bahasa apa kita disebutnya? Ya ada yang nyebutnya bahasa serta, ya. Ada yang bilangnya uruk gundul dulu ya. Bahasa Arab yang nggak ada tanda depannya itu. Ada juga yang nyebutnya bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu juga. Bahasa Melayu ini banyak ya. Bukan hanya Nusantara yang pakai bahasa Melayu. Orang Malaysia juga pakai bahasa Melayu. Orang Singapura juga pakai bahasa Melayu. Nggak percaya Singapura pakai bahasa Melayu? Coba cek di Google. Kata kuncinya, keywordnya misalnya lagu kebangsaan Singapura. Kalau Anda cek di Google lagu kebangsaan Singapura, pasti judulnya Majulah Singapura. Dan kenapa ada kata majulah? Itu kan bahasa Melayu, artinya orang Singapura juga menggunakan bahasa Melayu. Orang Brunei bagaimana? Sama, menggunakan bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu ini banyak ya. Nusantara sebelum jadi Indonesia ya, menggunakan bahasa Melayu. Malaysia menggunakan bahasa Melayu. Singapura menggunakan bahasa Melayu. Brunei menggunakan bahasa Melayu. Lalu kita ingin punya identitas. Kita nggak mau disebut samaan dengan negara-negara Melayu lainnya ya. Kita pengen punya nama negara, kita pengen punya nama bahasa. Nah, nama negara kita sudah ada, Indonesia, sudah dicetuskan. Kemudian bahasa. Sejak kapan istilah bahasa Indonesia itu ada? Sejak tanggal 28 Oktober 1928. Bertepatan dengan apa itu? Siapa yang tahu? Bertepatan dengan momen Sumpah Pemuda. Ya, betul sekali ya. Kalau kita belajar sejarah ya. Siapa yang hafal bunyi Sumpah Pemuda? Ini pemuda Indonesia semua kan yang ada di Zoom ini, nggak ada yang lahir di luar negeri ya? Apa ada? Ya, kalaupun ada, tapi karena Anda sudah tinggal di Indonesia, tetap saja kebangsaannya kebangsaan Indonesia ya. Oke. Sumpah ada 3 ya. Saya yakin Anda semua tahu ya, walaupun tidak hafal persis gitu bunyinya, tapi saya yakin ketiga poin ini Anda tahu. Yang pertama, mengaku bertumpah darah yang tanah air Indonesia. Yang kedua, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, coba lihat ini nih PowerPoint saya. Di PowerPoint saya ini ada bunyi Sumpah Pemuda ya. Jadi bertepatan dengan momen Sumpah Pemuda, di sanalah momen penamaan bahasa Indonesia. Sebelumnya belum disebut bahasa Indonesia sebelum 28 Oktober ini ya. Kita disebutnya ya bahasa Melayu. Oke. Nah, barangkali ada yang salfok kalau kata anak muda zaman sekarang ya. Anak muda zaman sekarang bilangnya salfok, salfokus, atau malah berfokus. Barangkali ada yang bertanya-tanya, kenapa Bu tulisannya seperti itu? Kenapa tulisan putra, Anda bisa baca ini ya. Kenapa tulisan putra tertulisnya poetra? Kenapa tulisan putri tertulisnya poetri? Kenapa tulisan yang, di situ ada tulisan yang satu ya. Kenapa tulisan yang satu, tulisannya jang, satoe? Ada yang mau berpendapat? Izin. Oke, boleh. Revo. Baik, Bu, terima kasih Revo? atas kesempatannya. Menurut saya karena setahu saya adanya perubahan ejaan, Bu, dan tanggal tersebut 28 Oktober 1928 itu belum berubah ejaannya, seperti dari TJ menjadi C seperti itu, Bu, dan OS seperti menjadi sekian. Oke, iya betul sekali jawaban Revo ya. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa huruf-hurufnya seperti ini, jawabannya adalah karena ini adalah ejaan lama. Nah ini yang mau kita pelajari hari ini ya. Jadi berapa kali kita move on? Nah, istilah anak muda zaman sekarang move on. Berapa kali kita mengalami perubahan ejaan? Sering ya, jawabannya sering. Kalau kita ditanya siapa nama presiden pertama Indonesia, Anda pasti tahu presiden pertama Indonesia itu Soekarno. Tapi bagaimana tulisan Soekarno? Apakah seperti yang sekarang SUSU atau SOE tulisannya? Tentu menggunakan ejaan lama ya. Soekarno tulisannya ya. Tapi bacanya
Soekarno. Tulisannya Soekarno. Lalu presiden kedua Indonesia siapa? Soeharto, Bapak Soeharto ya, tapi tulisannya Soeharto. Kalau ditanya kenapa tulisannya seperti itu, tapi dibacanya tetap Su, tulisannya Soe, dibacanya Su, karena itu ejaan lama. Mereka, Bapak Soekarno, Bapak Soeharto itu lahir di zaman ejaan lama. Nah, nama-nama ejaan ini yang akan kita pelajari ya. Jadi ejaan pertama kita itu adalah ejaan Van Ophusen namanya ya. Tahun berapa itu? Tahun 1901 sampai dengan tahun 1947. Coba hitung berapa tahun? 1901 sampai 1947 berapa tahun coba? 46 Berapa tahun. tahun ejaan itu bertahan? 46 tahun, Bu. 46 tahun ya. 46 tahun. Nah, betul, 46 tahun ejaan Van Ophusen ini bertahan. Jadi jangan heran nama Pak Soeharto seperti itu, tulisannya Soeharto. Jangan heran kenapa nama Pak Soekarno tulisannya Soekarno, karena mereka memang lahir di zamannya Van Ophusen. Mereka tumbuh berkembang di zamannya Van Ophusen. Barangkali punya kakek atau nenek di sini yang namanya seperti itu, misalnya namanya Umar Bakri, tapi tulisannya Oemar Bakri. Ada nggak di sini yang punya kakek atau nenek? Buyutnya barangkali, silsilah keluarganya yang namanya seperti ini. Udah lupa, Bu? Oke, nggak apa-apa. Kita lewatkan ya. Ya, ini dia nih. Ejaan Van Ophusen. Jadi 1901 sampai dengan 1947, 46 tahun. Cirinya yang paling terkenal adalah huruf U-nya ya. Huruf U-nya ditulis dengan OE. Kemudian huruf J di zaman yang sekarang, di zaman now, itu di zaman Van Ophusen ditulis dengan DJ. Sedangkan huruf Y, bunyi Y ya, bunyi Y, itu ditulis dengan huruf J. Jadi J ditulis DJ, Y ditulisnya J. Bisa dibayangkan? Saya ingin ngajak Anda berandai-andai. Tahu Dilan 1990? Dilan dan Milea. Tahu ya? Zaman Anda SMP atau SMA tuh ya. Apa kalimat Dilan yang paling terkenal? Jangan rindu ya. Rindu Jangan itu rindu berat. berat. Biar aku saja. Biar aku saja. Ya, betul. Oke. Dilan itu setting waktunya adalah 1990 kalau di novel ya. Di film juga settingnya 1990. Artinya Dilan itu hidup di zamannya EYD. Saya juga kelahiran EYD ya. Saya generasi EYD sebenarnya. Anda juga sebenarnya generasi EYD. Nah, sekarang kita berandai-andai. Seandainya Dilan hidup di tahun Van Ophusen, di tahun 1901. Bagaimana seorang Dilan menulis surat kepada Milea dengan kalimat, semuanya buka kolom chat. Oke, di kolom chat ada yang sudah nulis duluan. Ibu, mohon izin Muhammad Lutfi izin off cam karena sedang di luar dan belum sempat pulang. Oh ya, nggak apa-apa. Semuanya buka kolom chat, kita nulis dengan huruf OE itu, kita latihan ya. Biar kita tahu kalimatnya begini. Jangan rindu, itu berat, biar saya saja. Oke, ada yang nulis aku kita ganti kenapa supaya lebih menantang. Kalau aku udah pasti tuh aku ya tulisannya. Tapi kalau tulisan saya, bagaimana tulisan saya di zaman dulu, di zaman setahun yang lalu. Nah, itu dia. Oke. Iya. Biar aku Jangan aku ya, jangan aku. Ganti di saya. Jangan rindu itu berat, biar saya saja tuh. Anda bisa membedakan ya. Jadi tulisan saja, saya ditulisnya saja. Saja ditulisnya sadeja. Ya? Paham ya? Oke, stop. Ya, stop. Nggak apa-apa. Ya, cukup. Nah, seperti itu tulisan di zaman Van Ophusen. Selama 46 tahun, orang Indonesia menulisnya seperti ini ya. Oke, lalu kita move on. Kita mau cepat, kita mau ngejar materi. Kita move on. Tahun 1947 kita sudah merdeka ya.
Berapa tahun OMR? Nulis Umar tidak lagi OMR, tapi sudah Umar. Nah, tapi ada dua ciri dari ejaan Swandi yang dampaknya masih terasa sampai hari ini. Apa itu, Bu? Yang pertama, itu di ejaan Swandi ditulis dengan contohnya, nulis anak-anak ditulisnya anak 2. Nulis buku-buku ditulisnya buku 2. Cowok-cowok ditulisnya cowok 2. Ganteng-ganteng ditulisnya ganteng 2. Pernah nonton sinetron Ganteng-Ganteng Serigala zaman kecil dulu? Atau pernah dengar sinetron itu? Pernah. Pernah, Bang. Nah, Kailang Bu. ya. Sekarang kita andai lagi, kita berandai-andai lagi. Seandainya sinetron Ganteng-Ganteng Serigala itu tayang di tahun 1947. Bagaimana bunyi judulnya di TV, di televisi? Gimana bunyinya? Ganteng 2 serigala. Iya, betul. Ganteng 2 serigala. Kenapa? Karena mengikuti ejaan Swandi ya. Nah, sekarang mana Bu yang kata Ibu dampaknya terasa sampai sekarang? Saya tanya, jawab jujur semuanya ya. Kalau nulis WA sama teman sebaya, ada kata ulang di dalam WA-mu itu, apakah Anda tulis utuh kata ulangnya buku-buku atau Anda tulis buku 2? Jawabnya jujur. Buku dua, Bu. Itulah yang kata saya pengaruh dari ejaan lama. Siapa yang ngajarin Anda tulis seperti itu? Buku ditulis buku 2. Pasti kan belajar dari yang lebih senior. Nggak mungkin belajar dari kakaknya, dari orang tuanya. Orang tua Anda, mama papanya Anda. Mama papa Anda belajar dari siapa? Dari orang tuanya mama papa kalian. Kakek nenek kalian. Kakek nenek kalian belajar dari siapa? Orang tua kakek nenek kita. Jadi kita akarnya di ejaan Swandi tahun 1947. Oh, ini akar permasalahannya. Sehingga sampai detik ini, sampai hari ini, kita masih belum bisa move on atau meninggalkan kebiasaan ini ya. Sekarang saya tanya nih, Anda generasi mana? Anda generasi Bu Ebi atau generasi Swandi? Bu Ebi ya. Anda semua ini generasi Bu Ebi. Jadi kita udah move on nih, kita udah ninggalin, tapi ternyata kebiasaannya masih. Kalau ditanya boleh nggak sih Bu? Ya, saya nggak bisa melarang ya, silakan. Tapi itu Anda lakukan hanya dengan teman sebaya. Jangan Anda lakukan menulis angka 2 ini di kata ulang ketika Anda mau-WA dosen. Hari ini kami tidak masuk karena teman-teman ada ujian apa misalnya ya. Nah, teman-teman itu Anda tulisnya teman 2. WA dosen misalnya ya. Hari ini kami nggak bisa masuk karena teman 2 melakukan kegiatan bla 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 misalnya. Nah, teman 2 itu nggak boleh ditulis di dosen. Karena dosen Anda adalah dosen yang tapi kalau teman sebaya seumuran silakan. Saya tidak bisa melarang itu ya. Udah kebiasaan dari dulu. Oke. Kemudian ciri berikutnya yang masih terasa sampai sekarang dampaknya adalah tidak adanya pembeda antara awalan di dengan kata depan di. Tanya. Apa bedanya awalan di dengan kata depan di? Siapa yang tahu? Awalan di kata depan di, bagiannya mau artinya. Segi penulisannya dia bagaimana? Oke, Michelle, benar ya? Bacanya gimana? Iya, Michelle ya, Bu. bacanya. Menurut Oke, saya, gimana Michelle? menurut saya Bu, kalau yang untuk kata depan itu Bu, ada 2 Bu dinya. Salah satunya itu untuk menunjukkan tempat dan satu lagi itu biasa dipakai setelah kata kerja Bu. Oke, itu dari segi pemaknaannya. Kalau dari segi penulisan apa bedanya? Dari segi penulisannya. Segi penulisannya menurut saya salah satunya tuh ada yang digabung Bu, dan salah satu lagi tuh dipisah Bu. Iya betul, tapi ya jangan disebut salah satu ya. Kalau disebut salah satu
yang mana yang dipisah dan yang mana yang digabung. Nah, itu yang sering orang Indonesia tertukar. Kalau ditanya kenapa orang Indonesia sering tertukar antara itu, jawabannya karena pengaruh ejaan lama. Nah, Grace mau menambahkan, silakan Grace Anastasia Aulia. Terima kasih Bu atas Yang mana yang kesempatannya. digabung, yang mana yang dipisah? Oke. Perbedaan awalan di dan kata depan di itu, kalau awalan di itu melekat dengan kata kerja atau tanpa spasi. Sedangkan kalau kata depan di itu tidak melekat dengan kata arah atau tempat dan dengan spasi. Iya, betul sekali Grace. Terima kasih Grace sudah menambahkan ya. Jadi kalau di EYD beda antara awalan di dengan kata tadi. Saya bilang dipukul, ditendang, ditulis, disusun, dipeluk, diputer, dijilat, dicelupin, jadi Oreo ya. Itu adalah awalan di, imbuhan di ya. Tapi kalau saya bilang di kamar, di kasur, di sumur, di dapur, di mobil, di dalam celana, apapun itu, kalau dia bertemu dengan tempat ya, itulah disebut dengan kata depan di. Nah, itu sering tertukar orang Indonesia ya. Saya sering menemukan banyak sekali mahasiswa, mau jurusan apapun, mau dia jurusan kedokteran, mau dia jurusan biologi, sering sekali tertukar antara awalan di dengan kata depan di. Dan saya tidak heran kenapa terjadi seperti itu, karena itulah pengaruh dari ejaan lama ya. Kalau nggak percaya boleh deh cari tahu, browsing di Google ya. Cari surat kabar yang terbitan tahun 1947. Lihat bagaimana cara dia nulis, misalnya kebakaran di sekolah gitu ya. Orang sekolah, tulisan di sekolah itu tidak pakai spasi. Karena itu ada aturannya. Nah, sekarang coba lihat ini. Ini adalah pembanding antara ejaan Swandi dengan IED. Lihat di mana bedanya. Di mana letak perbedaannya? Ada yang tahu letak perbedaannya? Akbar, silakan Akbar. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya Akbar, izin menjawab. Kalau yang di kalimat contoh pertama itu, saya dipukul di kelas, di mana di kelasnya itu digabung. Karena menurut ejaan Suwandi, kalau menurut ejaan Puebi itu di kelasnya itu karena menunjukkan keterangan tempat. Ya, betul sekali ya. Ya, betul. Jadi seperti ejaan Suwandi zaman dulu. Kalau dibilang salah enggak, menurut ejaan Suwandi itu tidak salah. Ya, di tahun itu, di tahun 1947 sampai 1972, kalau ada surat kabar yang menulis seperti ini, jurnalisnya tidak salah ya, atau siapa yang bertugas menulis berita atau menulis apapun itu tidak salah. Mahasiswa misalnya seperti ini di tahun 1947, kita nggak salah mahasiswa itu. Nah, meja seperti itu. Tapi sejak EYD sampai sekarang menjadi Puebi itu tidak lagi ditulis rangka ya, ditulis dipisah. Jadi ada pembeda antara awalan di dengan kata depan di. Selalu bilang begini mahasiswa, Anda juru siswandi atau generasi Puebi? Puebi Bu, jawabnya semua Puebi. Puebi Bu, kami udah move on. Ya, tapi saya periksa tugas-tugas Anda, laporan Anda ya. Ini kenapa banyak yang tidak tahu perbedaan antara awalan itu yang kata saya belum move on. Move on Pak ya. Tinggalkan kebiasaan lama, kebiasaan Swandi. Udah berubah. Oke. Ejaan. Nah, sekarang saya punya ini nih. Kalau yang cowok pasti tahu nih. Yang cewek barangkali tahu juga ya. Kita analisis coba. Tutup tapi Kira-kira kemarin. yang kanan ejaan apa, yang kiri ejaan apa? Yang merah apa? Itu ejaan apa? Sama semua. Aulia, silakan. Yes, ya Bu. Itu dua-duanya ke yang pertama itu yang sebelah kiri, yang sampurna itu ke ejaan Van Kuchen. Iya, kalau yang sebelah kanan itu udah masuk ke 9.000 karena huruf U-nya udah U biasa bukan OE lagi.
analisis yang bagus ya. Oke, terima kasih Aulia, analisis yang bagus. Nah, gini nih, ngajar sambil. Oke, analisis yang bagus. Yang merah itu ejaan yang ada warna merah ya, itu ejaan Pen of Ocean. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari huruf U-nya itu masih ditulis dengan OE. Lalu di situ ada tahun ya, ada tahun 1913 itu tahun berdirinya ya. Berdiri sejak tahun 1913. Nah, kalau kita ingat tadi, kita menelisik ke belakang lagi tadi, ejaan Pen of Ocean dari tahun berapa sampai berapa? 1901 sampai 1947. Maka wajar dia menggunakan ejaan Pen of Ocean. Yang ini jangan salah paham ya. Ini walaupun DJ ditulis DJ, di Swandi itu masih huruf J itu masih ditulis DJ di ejaan Swandi. Hanya huruf U-nya sudah berubah. Maka ini disebut ejaan Swandi. Tahun berapa ejaan Swandi? Tahun 1947 sampai dengan 1472 ya. Sampai dengan 1972. Nah, barangkali ada yang bertanya, tapi Bu, saya pernah dengar iklannya Jarum itu ada lagunya. Lagunya seperti ini. Jarum, 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 76. Nah, Bu, 76 bukannya kita sudah pakai EYD? Pasti ada yang bertanya seperti itu. Nah, saya jawab ya, saya klarifikasi. PT Jarum itu bukan berdiri tahun 76. PT Jarum itu berdiri tahun 1950. Lalu apa yang dimaksud 76 situ? Itu adalah variasi rokoknya, variasi produknya. Tipe ya. Jadi kalau kita bilang misalnya HP nih. HP kan macam-macam ya tipenya. Misalnya HP Oppo. Nah, Oppo apa? Apa Oppo misalnya F5, apa Oppo Reno misalnya, itu tipenya, jenis rokoknya ya 76 itu bukan tahun berdirinya. Jadi jangan heran kenapa ejaan Jarum ini masih menggunakan ejaan Swandi. Padahal ada kata 76 di iklannya. Nah, di iklannya itu yang 76 itu hanya jenis rokoknya, bukan tahun berdirinya. Tahun berdirinya adalah 1950 ya. Jadi wajar dia menggunakan ejaan Swandi. Mungkin ada pertanyaan, Bu, kenapa PT-PT seperti ini masih mempertahankan ejaan lama? Kenapa mereka tidak menggunakan ejaan baru? Misalnya kita ganti kata Jarum, J aja, R huruf M, Jarum. Atau Sampurna, kenapa tidak OE-nya diubah U seperti sekarang? Ini bahannya beda. Jawabannya adalah inilah yang namanya personal branding ya. Personal branding. Mereka punya strategi marketing. Apa yang ingin mereka timbulkan? Kesan apa yang ingin mereka timbulkan dengan menggunakan ejaan lama ini? Kesan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan besar, perusahaan yang bukan perusahaan abal-abal, perusahaan yang sudah berdiri sejak lama, perusahaan senior. Perusahaan yang bukan perusahaan ecek-ecek kalau kata orang Palembang ya. Bukan perusahaan yang kemarin sore. Jadi nggak bisa diremehkan. Karena dilihat dari ejaannya saja, dia sudah menggunakan ejaan lama. Itu namanya personal branding. Jadi jangan heran kenapa mereka masih mempertahankan nama ejaannya seperti itu. Barangkali Anda pernah masuk rumah makan misalnya ya. Rumah makan tulisannya rumah makan. Nama rumah makannya misalnya Waroeng Agoes. Bacanya gimana? Warung. Bacanya? Warung Agus. Nah, Warung Agus. Kalau ditanya, kalau Anda bertanya sama ownernya ya, pemilik rumah makannya, Pak, ini kenapa nama rumah makannya kok Waroeng Agoes? Salah ya Pak ya? Bukan salah. Barangkali atau bisa jadi rumah makannya memang sudah berdiri sejak lama, sudah berdiri sejak sebelum kemerdekaan ya, tepatnya di zamannya Pen of Ocean. Jadi wajar kalau nama rumah makannya seperti itu. Warung Agus tertulisnya Waroeng Agoes. Dan itu hak mereka untuk mempertahankan ejaannya sampai sekarang ya. Namanya juga personal branding. Oke. Jadi Anda jangan heran lagi kenapa nama presiden kita yang pertama itu Soekarno, kenapa nama presiden kedua kita Soeharto, tapi dibacanya Soekarno, dibacanya Soeharto. Jangan heran lagi ya. Anda sudah tahu jawabannya. Oh, ternyata karena ejaan lama. Kenapa nama kakek saya Oemar tapi dibacanya Umar?
Kenapa nama kakek saya misalnya apa misalnya? Mobil. Pokoknya ada OE-OE-nya tapi dibacanya Ya, U. Wak. Nah, Nggak jangan diangkat lagi juga kenapa ya? nama kakek Anda seperti itu karena ejaan lama. Saya pernah nemu konten di TikTok, kontennya Bang, itu untuk ibu apa? kalau nggak salah katanya buka raportnya nenek cek. Nah, di raportnya neneknya dibukanya ya, nilai-nilai yang neneknya sekolah itu dibukanya. Nah itu saya salpok sama ejaannya masih ejaan lama, ejaan pen of fusion ya. Nilainya juga bagus-bagus ya, 60. Dulu 60 tuh nilai 60 di raport itu sudah tinggi sekali. Nggak kayak zaman sekarang 90, 100 nilainya. Zaman dulu susah dapat nilai. Oke, sekarang kita tinggalkan dua ejaan ini. Kita move on. Kemana kita move on, Bu? Kita move on ke EYD. Nah, disinilah Anda lahir. Anda lahir di sini saya yakin kelahiran 2000 berapa nih? 2004 ya? Apa 2005? 4. Oke, 2004. Ya, 2004 itu kita masih pakai EYD. Saya kelahiran 90. 90 itu juga masih EYD. Berarti kita ini sebenarnya awalnya generasi EYD ya. Kita lahir di zamannya EYD. Saya ubah dulu ke EYD. Itu gimana nih cara ubahnya? Kita move on ke EYD. Kalau ditanya berapa tahun Suwandi bertahan? Suwandi itu dari tahun 47 sampai 72. Berapa tahun tuh? 20 tahun lebih ya, 26 tahun ya. Nah, Iya. ya 25 atau 26 tahun sekitar itulah ya. Nah, kalau ditanya siapa Bu Suwandi itu Bapak Menteri Pendidikan. Tahun 1947 ya, kita punya Bapak Menteri Pendidikan namanya Suwandi. Kan yang namanya ejaan ABCDE sampai Z itu kan disosialisasikannya lewat kegiatan pendidikan, lewat sekolah. Maka itu tugas Menteri Pendidikan yang memberitahu, oh kita punya ejaan baru nih, ajarkan di sekolah, Bapak Ibu guru, tolong ajarkan. Makanya itu disahkannya lewat Menteri Pendidikan ya. Aduh, kenapa PowerPoint saya nggak mau bergerak ya? Kita udah mau move on ke EYD nih. Dikit lagi ke Bu Ebi. Nah, saya punya beberapa contoh ya. Melihat teh ini barangkali di rumahnya, mamanya, papanya mungkin minum teh ini. Ini ejaan Suwandi. Karena Bu Suwandi itu hijau, tulisan hijau, U-nya sudah normal seperti yang sekarang. Tapi tulisan cap itu masih ditulis dengan TJ. Wah, tulisannya ya, bacanya cap. Nyonya Put. juga nih teh cap Zeppelin. Tulisan capnya Mbak. teh susu cap Nona misalnya ya, susu tulisan capnya. Oke, sekarang kita ke EYD. EYD itu sejak tahun 1972 diresmikan melalui putusan Presiden Tak pikir yang tadi nomor 47 tahun 1972. Jadi Pak Soeharto yang meresmikannya ya. Kalau tadi yang Suwandi itu yang meresmikan dalam Menteri Pendidikan, Bapak Suwandi. Kalau yang ini 1972. Data barangkali lalu ya. Tapi mudah-mudahan masih bisa dibaca. Ini perbedaan pen of fusion Suwandi dengan di EYD dengan POEBI sama ya, tabelnya sama tapi nanti ada ketentuan yang berbeda. Untuk tabel hurufnya sama. EYD dengan POEBI tabel hurufnya sama, hanya ketentuannya nanti berbeda. Kita tinggalkan EYD ya. Kita langsung move on ke POEBI. POEBI itu di tahun 2015 sampai dengan sekarang. Siapa yang ininya meresmikannya? Apakah Pak Jokowi? Bukan ya. Bapak Menteri Pendidikan lagi, sama seperti Suwandi. Jadi di tahun 2015 ini putusannya itu melalui putusan Menteri ya, Menteri Pendidikan. Siapa Bapak Menteri Pendidikan tahun 2015? Yo, browsing, googling. Bapak
Bapak Ibu, Bapak ya. Siapa Baswedan. Menteri Pendidikan? Iya betul, Bapak Anies Baswedan yang sekarang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, jadi di zamannya Pak Anies Baswedan yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, kita punya ejaan baru, namanya PUEBI. Ada yang nyebutnya EBI, ejaan bahasa Indonesia. Ada yang nyebutnya PUEBI. Kalau saya lebih suka nyebutnya PUEBI. Apa PU itu? PU itu pedoman umum. EBI, ejaan bahasa Indonesia. Jadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang masih kita gunakan sampai sekarang. Nah, saya sarankan semua di sini, semua mahasiswa di sini ada berapa nih ya? Saya lihat dulu. Ada 116 mahasiswa. Saya sarankan beli buku PUEBI. Terserah beli di mana. Bolehkah saya mewajibkan Anda membeli buku PUEBI? Boleh ya. Kenapa? Itu adalah bekal mahasiswa dalam menulis. Karena kadang-kadang mahasiswa itu juga suka salah dalam menulis. Kadang tidak tahu ya. Kadang salah, kadang tidak tahu kapan menggunakan huruf kapital, kapan menggunakan huruf kecil, kapan diberi spasi, kapan tidak. Nanti kita buktikan melalui beberapa tes ya. Oke, sekarang ke PUEBI. Apa sih bedanya EYD dengan PUEBI? Kalau dari segi huruf sama semua. Dari A sampai Z sama. Tidak lagi beda-beda, ada yang DJ, ada yang J, enggak lagi ya. Dari segi huruf sama, tapi dari segi peraturan itu beda-beda. Pertama dari segi diftong. Jadi diftong kita waktu di EYD itu hanya 3. Ada I, ada AU, ada OI. Kalau ditanya apa Bu diftong? Diftong itu adalah gabungan huruf vokal. Misalnya A ketemu I pada kata pandai jadinya I. A ketemu U jadinya AU pada kata harimau contohnya ya. O ketemu I jadinya OI. Contohnya pada kata amboy. Nah, sejak tahun 2015 ada penambahan diftong namanya E. Kenapa ada penambahan diftong? Karena kita menambah kosakata baru dalam KBBI. Apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada kata agendum yang artinya surat kepemilikan tanah. Ada geyser yang artinya air mancur panas. Ada survei, ada kata survei yang artinya pengambilan data ya. Nah, 3 kata ini membuat kita memiliki diftong baru namanya diftong E. Jadi punya diftong baru, ejaannya juga berubah. Jadi ejaan PUEBI. Selain itu, oke. Selain itu. Sekarang coba lihat kursor saya bergerak. Kursor saya bergerak nggak? Bergerak, Bu. Bergerak, Bu. Saya tanya, ada berapa cara menyebut huruf ini? Huruf setelah huruf D, A, B, C, D. Nah, setelah D huruf apa ini? Bagaimana cara menyebutnya? Ada berapa cara menyebutnya? Yang Ananda ketahui. 2. Ada 2, Bu. 2. Oke. Iya, Ya, Bu, ada 2. saya menjawabnya 2. Ya, oke. 2 itu versi EYD. Saya beritahu ya. 2 itu versi bukunya EYD. Makanya saya sarankan beli buku EBI ya. Menurut PUEBI ada 3 cara penyebutannya. Mau dengar? Mau dengar? 3? Mau, Bu. Oke, saya beritahu ya. Yang pertama E. Yang kedua E. Yang ketiga E. Saya ulangi secara serentak tiga-tiganya. Serempak ya. E, E, E. E, E, E. Jadi kalau kita nyebut tempe, tempe itu bukan tempe, bukan juga tempe, tapi tempe. Ada 3 kan? E. Coba semuanya buka mikrofon, sebutkan E. Serempak. Jadi ada 3 ya. Menurut EYD ada 2, tapi menurut PUEBI itu ada 3. Nah, makanya saya sarankan Ananda beli buku PUEBI ya. Ke depan bolehlah ya saya tanya ya siapa yang punya PUEBI sampai pertemuan terakhir saya akan tanya terus ya. Saya sarankan sekali. Kalau perlu nanti saya sarankan tokonya juga ya.
Tapi mau beli di mana pun bebas. Mau beli di mana saja bebas. Nah, harus dari toko yang saya sarankan, ya. Pokoknya beli aja buku Ebi. Oke, itu perbedaan yang kedua. Dari segi diftong sudah nambah, ada diftong A. Dari segi penyebutan huruf setelah huruf D itu juga sudah berubah, ada 3 ya. Oke, perbedaan berikutnya antara EYD dengan Ebi adalah terletak pada penjelasan, aduh ini apa ini? Penjelasan tentang huruf kapital untuk penulisan unsur geografi yang merupakan nama diri atau proper name dan juga nama jenis atau common name. Di EYD itu tidak dijelaskan cara membedakannya, sedangkan di PUEBI dijelaskan cara membedakannya. Sekarang kita semua nulis di kolom chat ya. Yuk kita nulis lagi di kolom chat. Tulisannya Kota Malang, apel Malang. Kota Malang, apel Malang. Oke, ya. Very good. Bagus ya. Stop. Saya sudah dapat sampelnya ya. Oke. Nah, udah dapat sampel. Stop ya. Pertanyaan saya, kenapa Malang yang pertama dengan huruf kapital, Malang yang kedua dengan huruf kecil? Oh, ada yang nulis Kota Malam ya. Malang ya, bukan malam. Oke, Aisyah, silakan. Aisyah Kamila. Izin menjawab, Bu. Untuk yang Kota Malang, Malangnya M-nya huruf besar karena dia menunjukkan nama geografi atau tempat. Sedangkan apel Malang itu menunjukkan nama jenis yang tidak ada unsur nama tempat atau geografinya. Jadi ditulis huruf kecil. Ya, oke. Terima kasih Aisyah Kamila ya. Jadi ada istilah proper name atau nama diri dan common name atau nama. Nah ini dia di PowerPoint saya ya. Jadi kalau di EYD, kalau Anda buka buku EYD, barangkali dulu punya ya buku EYD belajar EYD. Di buku EYD itu tidak ada cara membedakan antara unsur nama geografi yang menjadi bagian nama diri atau proper name dengan yang nama jenis. Jadi orang zamannya EYD bingung, nulis batik Pekalongan bagaimana? Nulis batik Pekalongan. P-nya gimana? Batik Pekalongan. Huruf P-nya gimana? Kapital. Kapital tahu ya. Pempek Palembang. Gimana huruf P-nya? Pempek Palembang. Gimana P-nya? Kapital ya. Petai Cina. Kapital. Petai Cina. Kapital. Bukan. kecil. Petai Cina. Kecil ya. Kecil. Cina ya, petai ya, nama jenis petai ya. Nama jenis petai. Petai itu kan ada yang kecil-kecil itu loh. Saya pernah makan petai Cina ya. Kecil-kecil sekali petainya. Itu nama jenis tanaman ya, nama jenis petai. Kalau Anda belajar biologi atau Anda jurusan pertanian pasti tahu yang namanya varietas tanaman. Jenis ya, jenis tanaman, varietas tanaman. Nangka Belanda, gimana huruf B-nya? Kecil, Bu. Ya. Pisang Ambon, gimana huruf A-nya? Kecil. Nah, jangan tukar ya. Jangan tertukar antara proper name, nama diri, dengan common name, nama jenis. Dan itu ada di PUEBI. Di EYD belum. Di EYD belum dijelaskan. Di PUEBI ada ya. Oke, next apa lagi ya? Oh ya, ini dia. Ini juga. Di EYD, julukan, tahu julukan ya? Julukan itu sebutan. Ya. Julukan itu di EYD ditulis dengan huruf kecil, sedangkan di PUEBI ditulis dengan huruf kapital pada huruf pertamanya. Coba di kelas ini ya, di Zoom ini. Di rumah punya julukan nggak? Si Bontet kah, si Pesek kah, si Busuk kah, Jarang Mandi kah, si Manja kah, si Bungsu kah? Ada julukan di rumah ya? Revo, apa julukannya di rumah Revo?
Si paling apa? Alhamdulillah nggak ada, Bu. Nggak ada ya, oke. Atau julukan dari temannya barangkali atau dari pacarnya. Biasanya ada, Bu. sesama pacar tuh suka saling juluk. Apa tuh? Si Si apa? Cina, Bu, katanya, Bu. Oke, tuh kan ada julukan ya. Nah, julukan katakanlah misalnya si ganteng misalnya Sri Epo ini dijuluki oleh mamanya si ganteng karena anak kesayangan, anak satu-satunya cowok misalnya, jadi dijuluki si ganteng. Nah, tulisan si ganteng di versinya EYD itu masih menggunakan huruf kecil. Jadi S-nya kecil, ganteng G-nya juga kecil. Tetapi di PUEBI ada penjelasan bahwa untuk penulisan huruf kapital itu kita untuk penulisan julukan kita menulisnya dengan menggunakan huruf kapital ya. Jadi si ganteng tadi S-nya kapital, G-nya juga kapital ya. Nah, ini ditambahkan di catatannya dari PUEBI ya. Jadi itu perbedaan EYD dengan PUEBI. Tapi kalau dari segi tabel ini, tabel huruf, dari segi tabel huruf A sampai Z sama. EYD dengan PUEBI itu sama. Hanya penyebutan huruf E-nya yang nambah tadi ya. Huruf setelah huruf D-nya itu penyebutannya ada 3. Kalau di EYD kita nyebutnya 2, hanya E dan E. Tapi di PUEBI Oke ya. Kalau ada yang bertanya, Bu, kenapa ejaan kita perlu mau terus? Nah, itu juga ya saya jawab. Kita dengan 100 tahun yang lalu orang Inggris mau bilang I love you dengan yang sekarang itu tulisannya sama. Tulisan I love you 100 tahun yang lalu dengan sekarang itu sama ya. Tulisannya sama. Bandingkan dengan bahasa Indonesia. Bagaimana kakek nenek kita di zaman Ocean menulis kalimat aku sayang kamu. Ada di kolom aku sayang kamu. Ocean. Lalu. Lebih dari 100 tahun. 1901, sekarang udah 2022, lebih dari 100 tahun yang lalu. Kita anggap 100 tahun yang lalu. Gimana orang 100 tahun yang lalu di Indonesia nulis kalimat aku sayang kamu. I love you, aku sayang kamu. Yuk, gimana tulisannya? Oke, itu sudah ada. Iya, betul. Ya, betul. Aku sajang kamu. Akoe sajang kamu. Bacanya sama. Aku sayang kamu. Nah, 100 tahun kemudian, di tahun 2022, sekarang ini udah lebih dari 100 tahun ya. Bagaimana tulisannya? Ya, tulisannya seperti kita sekarang. A-K-U, aku. S-A-S-A, Y-A-Y-A-N-G, sayang. K-A-M-U, kamu. Nah, beda kan sama bahasa Inggris? Bahasa Inggris 100 tahun yang lalu. I love you. Dengan yang sekarang masih sama. Kenapa ada yang nulis di direct? Ada yang nulisnya di DM. Hanya saya yang bisa melihat tulisannya aku sayang kamu. Nanti salah paham ya. Tulisnya di everyone ya. So everyone. Jangan sumi ya. Jangan ke saya pribadi. Oke. Itu perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Dan tidak ada yang bisa menjamin ejaan ini bertahan berapa lama. PUEBI ini bertahan berapa lama? Sekarang umur PUEBI berapa? Kenapa, Kak? Dari 2015 ke 2022. 7 tahun, Bu. Sudah 7 tahun. Tidak ada yang bisa menjamin berapa lama PUEBI ini bertahan. Kalau misalnya kemarin ada mahasiswa yang bertanya, pertanyaannya bagus ya. Mahasiswanya bertanya seperti ini. Bu, nanti 3 tahun depan kami menulis skripsi katanya. Lalu ada ejaan baru terbit, Bu, misalnya ejaan baru, ada ketentuan baru. Kami ikut yang mana, Bu? Kami nulis skripsinya nanti pakai ejaan yang mana? Apa pakai ejaan PUEBI atau ejaan yang baru keluar di tahun itu nanti? Saya jawab ya. Kalau nanti Ananda dalam 3 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan nulis laporan, nulis skripsi, nulis tugas akhir, lalu ada ejaan baru, maka ikutilah ejaan baru itu. Ikutilah ejaan baru tersebut ya. Jangan nyesal pernah disuruh beli buku oleh Bu Arni ya. Kata Bu Arni di mata kuliah bahasa Indonesia ini wajib beli buku PUEBI. Terserah belinya di mana saja. Mau beli di Shopee kek, mau beli di
Gramedia di dekat Cinde itu, kayak mau diloakan, mau pinjem pacarnya yang bahasa Indonesia boleh. Ya, kita di Unsri punya jurusan ya, nama jurusannya bahasa Indonesia. Boleh deh deketin mahasiswa bahasa Indonesia. Dek, pinjam dulu dek bukunya. Saya diminta sama dosennya adek nih, ngajar di saya juga misalnya. Ngajar di fakultasnya kakak juga, di fakultas kedokteran. Dia mewajibkan mahasiswa pakai buku POEPI. Saya pinjam dulu ya. Minggu depan Bu Armi mau sidak misalnya, mau minta ditunjukin di ininya misalnya ya, di Zoom-nya. Ini nih buku POEPI saya. Jangan nyesal pernah saya suruh beli buku POEPI kalau misalnya dalam waktu dekat kapan tiba-tiba ejaan kita berubah lagi. Ejaan kita tuh berubah-ubah terus ya. Kalau ditanya kenapa ejaan kita berubah terus, biasanya sesuai dengan keperluan. Nah, kalau di Pen of Fusion kenapa berubah jadi EYD? Kenapa berubah jadi Iswandi? Karena keperluan identitas negara kita baru merdeka ya, baru 2 tahun merdeka. Kita nggak mau lagi masih ada bayang-bayang Belanda itu, makanya kita lepaskan ejaan Pen of Fusion. Kita ganti ejaan baru menjadi Iswandi ya. Kita tinggalkan jejak-jejak kebelandaan itu termasuk dari ejaan. Kemudian kenapa Suwandi berubah jadi EYD? Ini politiknya Bapak Soeharto. Pak Soeharto di zaman kepemimpinan beliau ya, beliau punya gebrakan. Pemimpin itu pasti ingin punya gebrakan. Setiap pemimpin pasti ingin punya gebrakan yang dikenang oleh banyak orang. Pak Jokowi gebrakannya apa? Pak Jokowi itu sebenarnya pengennya ya sebelum COVID memindahkan ibu kota kita dari Jakarta pindah kemana? Benar dengar? Kalimantan. Itu sebenarnya salah satu gebrakan yang ingin dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi karena sesuatu dan lain hal, kita ada COVID juga, udah 2 tahun lebih ya. Akhirnya belum jadi, ditunda dulu. Nah, begitu juga dengan Pak Soeharto waktu itu. Pak Soeharto salah satu gebrakannya apa? Membuat ejaan baru, yaitu EYD ya, EYD. Nah, kalau ditanya kenapa EYD berubah POEPI? Itu saya juga kurang tahu ya, tapi yang saya tahu memang di zamannya Pak Anies Baswedan yang menjadi pendidikan waktu itu memang banyak peraturan-peraturan baru dalam ejaan. Seperti tadi kan sudah ada penambahan cara mengucapkan huruf setelah huruf D, kemudian sudah ada penambahan diftong, kemudian sudah ada pengaturan pembeda ya antara cover name dengan proper name tadi yang huruf kapital ya, yang misalnya Kota Malang dengan Apel Malang tadi udah beda. Nah itu karena tidak disebutkan di EYD, maka wajib disebutkan di buku baru, harus terbit buku baru. Nah Pak Anies waktu itu ya pengennya ada nama baru ya, jangan EYD terus disebutnya, maka disebutlah POEPI. Nah baru-baru ini ya, tepatnya tanggal 16 Agustus 2022, sehari sebelum kita merdeka kemarin. Saya baca di website bahwa ejaan kita mau berubah lagi. Jadi apa Bu? Dibalikin namanya, dikembaliin jadi EYD, tapi ada embel-embel di belakangnya ya. EYD versi 5. Jadi bukan cuma teknologi yang istilahnya versi 5,0. Bukan hanya jaringan yang istilahnya sudah 5G ya sekarang ya, kalau jaringan ya. EYD pun berinovasi. Jadi ejaan pun berinovasi. Jadi ada isu ya, tapi baru isu yang saya tahu ya. Kita mau ganti ejaan dari POEPI menjadi EYD versi 5. Bukan 5,0 ya. EYD versi 5. Nah, apa itu ketentuannya, Bu? Saya juga belum tahu gitu ya. Saya belum baca lebih lanjut, tapi yang saya tahu bukunya belum ada sama sekali, belum terbit. Jadi kalau mau pakai buku, pakailah buku POEPI. Ya. Kalau ada pertanyaan ya, atau browsing di Google, kita pernah ada yang namanya ejaan Melindo, Bu ya. Ada mahasiswa yang bertanya seperti itu kemarin. Bu, saya ini cari di Google, Bu. Kok Ibu bahas ejaan Melindo? Padahal di Google ada. Saya beritahu ya. Melindo itu baru sebatas wacana, tapi tidak jadi diresmikan. Melindo itu artinya Melayu Indonesia.
Jadi ejaan yang berusaha menggabungkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu Malaysia. Tapi karena kita punya konflik dengan Malaysia ya, kita dari dulu berkonflik dengan Malaysia. Apa konflik kita? Kita suka saling klaim. Saling menang, saling klaim nasi goreng, saling klaim tongket, saling klaim lagu Rasa Sang Sayangi, saling klaim reog, saling klaim apa lagi? Pulau Natuna, apalagi yang kita saling klaim dengan Malaysia? Rendang. Batik, Bu. Wayang, Rendang udah saya wayang. sebutkan tadi. Tortor. Ya, wayang, ya, iya, reog, ya. Banyak kita yang saling klaim, songket, batik, saling klaim. Hanya satu yang saya tahu persis itu malah kita saling lempar. Kata orang Indonesia, itu miliknya Malaysia. Kata orang Malaysia, enggak, itu milik Indonesia kok. Lahirnya juga di Indonesia. Tahu kalian apa? Tidak tahu ya, Lucinta Luna. Jadi Lucinta Luna itu yang saya tahu beberapa tahun yang lalu sempat jadi lempar-lemparan ya. Kata orang Indonesia, Lucinta Luna itu kebangsaannya Malaysia, miliknya Malaysia. Enggak, kata orang Malaysia ya. Kata orang Malaysia, enggak kok. Orang dia lahirnya di Indonesia, artis Indonesia, selebgramnya Indonesia. Jadi lempar-lemparan, nggak mau saling mengakui. Yang lain kita saling klaim, tapi giliran Lucinta Luna, saling kita mau mengakui ya. Lucinta Luna itu Indonesia ya. Orang Indonesia. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut sedikit ke Bu Ebi ya, karena Bu Ebi ini sama dengan EYD, maka saya tidak akan terlalu berpanjang lebar ke Bu Ebi ini. Kita ke Bu Ebi sekarang, karena kejar materi. Saya nggak akan panjang lebar bahas Bu Ebi sebenarnya, sedikit saja. Oke, Aulia, silakan. Ya, Ibu izin bertanya, Bu, mengenai yang tadi kayak merek, Bu. Kan sekarang tuh banyak warung-warung yang namain tokonya itu pakai kayak Waraweng, padahal kan bukan zamannya tuh, Bu. Nah, kalau yang kayak gitu boleh nggak ya, Bu? Kan untuk menarik pelanggan mungkin ya tujuannya. Ya, personal branding ya, personal branding. Sebenarnya kalau dia memang berdiri di tahunnya zaman ejaan itu nggak masalah. Yang salah itu adalah kalau mereka mengaburkan sejarah. Misalnya ya, mereka pura-pura sudah berdiri 50 tahun lebih, padahal belum misalnya. Sebentar ya, saya ada tamu ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, jadi kalau ditanya boleh nggak sih Bu kita menggunakan ejaan lama untuk membuat nama perusahaan atau nama suatu lembaga atau untuk bisnis? Sebenarnya jangan ya, nggak boleh ya. Kita sudah punya ejaan baru, kenapa kita mau menggunakan ejaan lama? Kecuali kalau memang perusahaan itu sudah berdirinya sejak zamannya ejaan itu. Jangan mengaburkan ini ya, jangan mengaburkan sejarah ya. Jangan membohongi. Kita buat kesan seolah-olah rumah makannya sudah berdiri sejak 50 tahun atau 100 tahun yang lalu misalnya. Dengan menggunakan ejaan lama. Padahal enggak, padahal baru berdiri 2 tahun yang lalu misalnya. Nah, itu sama dengan membohongi publik. Tidak boleh ya sebenarnya ya. Oke, Aska silakan sebelum kita ke Bu Ebi. Baik, Bu, terima kasih. Perkenalkan Bu, nama saya Aska Zani Alfat. Sebenarnya saya bukan mau tanya sih Bu, cuman mau saya tuh kemarin baca berita gitu kalau misalnya EYD edisi 5 tuh udah berlaku dari 16 Agustus, terus udah bisa diakses di web gitu Bu, web Kemendikbud. Iya, betul. Yang kata saya tadi ya, tanggal 16 Agustus kita punya ejaan baru namanya EYD. Jadi berubah lagi ya. Dari Bu Ebi berubah lagi jadi EYD 5. Tapi saya pastikan bukunya belum ada. Diakses di web ya, betul. Ya, bisa diakses di web, betul. Anda bisa cari tahu apa sih bedanya Bu Ebi dengan EYD versi 5, bisa cari tahu di situ. Tapi kalau bukunya saya jamin belum ada. Boleh cari di penerbit manapun, belum ada ya. Barangkali sedang disusun. Mungkin dalam waktu dekat
Apa sebulan 2 bulan lagi udah ada nanti. Tapi untuk sekarang ini belum ya, masih UEB. Nah, kalau bisa masalah bisa diaksesnya betul sudah bisa diakses ya sejak tanggal 16 Agustus itu untuk ejaan EYD 5 ya, EYD versi 5 ya. Itu sudah bisa diakses katanya. Ya, tapi kalau bukunya belum ada ya, Aska ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, sekarang kita ke PUEB ya. Kita ke PUEB, sedikit saja saya akan membahasnya lompat-lompat. Karena kalau kita mau bahas satu buku PUEB itu nggak akan cukup waktu kita. Apalagi tadi sudah terpakai berapa lama ya kita waktunya. Saya lompat-lompat saja untuk PUEB ini, saya langsung ke bagian-bagian yang barangkali kita sering salah. Saya akan langsung ke bagian-bagian yang sering salah. Kita sering lupa ya. Yang pertama, untuk huruf kapital, ketentuannya ada 13. Jadi untuk penulisan huruf awal kalimat, untuk petikan langsung, ya, untuk penulisan nama Tuhan, apapun Tuhannya, Tuhan Yesus, Tuhan Allah, Tuhan misalnya Dewa Siwa, Dewa Wisnu, Dewi Kuan Im misalnya ya, itu semua ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Lalu huruf pertama nama gelar kehormatan, lalu penulisan nama bangsa ya, penulisan nama hari, tahun juga. Hari Senin, S-nya kapital. Hari Kamis, K-nya kapital. Bulan ya. Lalu hari raya, Idul Fitri, huruf kapital. Nama tahun, tahun Masehi, tahun Hijriah, semuanya menggunakan huruf depannya, huruf awalnya huruf kapital. Apalagi nih di sini. Kata ganti Anda nih yang nomor 11. Jadi kata ganti Anda dalam bahasa Indonesia ya. Anda itu kamu artinya. You. Kamu, you ya. Anda di bahasa Indonesia ditulis dengan huruf kapital. Baik itu di awal kalimat, di tengah kalimat, maupun di akhir kalimat. Gelar, jangan sampai salah ya. Saya suka ngetes mahasiswa untuk nulis nama dosennya beserta gelar. Tahu beda dokter sama dokter ya? Gimana tulisan dokter, gimana tulisan dokter? Kalau dokter D-nya kapital, kalau dokter D. Iya, betul. Kalau dokter itu D-nya kapital, kalau dokter itu D-nya kecil. Dokter untuk siapa? Dokter untuk siapa? Pasti tahu nih Fakultas Kedokteran ya. Dokter gelar untuk siapa? Dokter. Dokter itu untuk Ya, betul. Dokter untuk gelar untuk orang lulusan S3 ya, yang lulusan S3, kuliah lulus S3. Kalau dokter itu untuk Anda ya, amin. Semuanya jadi dokter. Dokteran ini kan, PDI ya. Dan untuk Ananda nanti semua. Amin, saya doakan sampai esket nanti ya. Jadi dokter semua. Oke. Amin. Ya, sekarang kita lompat lagi. Oke. Huruf cetak miring, saya rasa sudah tahu semua ya. Kapan kita pakai cetak miring? Pada saat kita menulis istilah asing. Pada saat kita menulis kata yang berbahasa selain bahasa Indonesia. Pada saat kita menulis kata yang ada nama-nama ilmiahnya. Misalnya kita nulis nama ilmiahnya lidah buaya. Apa nama ilmiahnya lidah buaya? Aloe vera. Aloe vera itu ditulis dengan huruf cetak miring. Lalu kapan lagi kita pakai huruf cetak miring? Ketika kita nulis nama buku, nama majalah, dan nama surat kabar. Sumex, cetak miring. Sripo, cetak miring. Tribun, cetak miring. Majalah Bobo, cetak miring. Majalah Aneka Yes, cetak miring. Majalah Gadis, cetak miring. Majalah Kawanku, cetak miring. Buku apa lagi? Buku botani, cetak miring. Judulnya dicetak miring. Lalu kapan lagi? Pada saat kita ingin menegaskan suatu kata dalam kalimat. Contohnya apa, Bu? Oke, saya beri contoh ya. Contoh kalimat, saya ini bukanlah pelaku, melainkan korban. Saya ini bukanlah pelaku, melainkan korban. Kata apa yang kira-kira ditegaskan dalam kalimat saya tadi?
Kata apa? Aku. Saya ini bukan. Yakin bukan? Bukan ya? Bukan. Salah ya? Belum tepat. Saya ini bukanlah pelaku. Saya ini korban. Korban. Korbannya. Korban, Bu. Iya, Bu ya. Korban dan pelaku ya. Korban dan pelaku. Saya ini korban ya. Korban. Saya ini korban. Korbannya dicetak miring. Kenapa? Karena kata itulah yang ditegaskan. Kita menegaskan. Bukan dengan cara ditulis huruf kapital dan ditebalkan pakai bold. Bukan. Selama ini orang Indonesia suka salah ya. Orang Indonesia kalau mau menegaskan sesuatu biasanya dia pakai huruf kapital. Lalu di bold. Sudah pakai huruf kapital di bold pula. Tahu bold ya? Huruf tebal. Nah, ternyata bukan. Menurut Bu Ebi, cara kita menegaskan suatu kata dalam kalimat adalah dengan menggunakan cetak miring. Bukan dengan huruf kapital, bukan juga dengan bold. Ya. Bukan cetak tebal. Oke. Berikutnya yang sering salah juga adalah kata dasar dan kata berimbuhan. Sekarang kita nulis yuk di kolom chat. Kita nulis lagi. Oke, ada yang permisi ke belakang, silakan. Kita nulis tulisannya bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan. Bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan. Mempertanggung. Oh, ada yang jawabkan. Ada yang salah ya. Ada yang bertanggung koma jawab tadi. Ada yang typo ya. Oke. Ya, stop. Saya sudah dapat sampelnya. Bisa anggap sampel ya. Jadi ada yang menulisnya dengan benar, ada yang menulisnya dengan salah. Tapi kebanyakan ini bagi 50-50 nih kayaknya ya, antara yang benar dengan yang salah. Ayo, yang mana yang benar? Bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan. Beda-beda ya, satu kelas padahal ya. Anda semua ini satu kelas, satu jurusan, sama-sama PDU. Tapi cara jawabnya beda-beda. Yang mana yang benar? Yang benar adalah ketika kita nulis bertanggung jawab, itu pakai spasi. Bertanggung, spasi, jawab. Ketika kita nulis mempertanggungjawabkan, tidak pakai spasi. Jadi nyatu dia, mempertanggungjawabkan. Nah, seperti yang ditulis oleh Dinda. Nah, Dinda terakhir ya. Jadi bertanggung spasi jawab, kemudian mempertanggungjawabkan. Barangkali ada yang bertanya, Bu, kenapa ada yang pakai spasi, ada yang tidak? Kenapa ada yang lengket, ada yang pisah? Kenapa coba? Why? Oke, Randini. Silakan. Izin menjawab, Bu. Karena pada kata bertanggung jawab yang dikenai imbuhan itu hanya yang depannya saja sehingga dipisah. Kalau yang mempertanggungjawabkan dua-duanya dikenai imbuhan. Memper dan Oke, betul ya. Terima kasih. Oh iya, betul. Oke, sama-sama Randi. Saya yang terima kasih ya. Hai, Sudah dari mana membantu kamu? menjelaskan. Jadi ketika dua kata ya, ada dua kata, ada kata tanggung dan ada kata jawab. Kalau istilah kami zaman dulu, tanggung jawab ya. Kita tanggung jawab ya. Kamu yang nanggung, saya yang jawab. Nah, itu itu guyonan zaman dulu ya. Kita tanggung jawab ya, kamu yang nanggung, saya yang jawab. Jadi enak aja kamu cuma jawab, saya yang nanggung bebannya ya. Oke, ada dua kata ya, tanggung dan jawab. Ketika dua kata ini hanya diakui oleh satu imbuhan ya, entah itu awalan saja atau entah itu akhiran saja, maka dia tetap berpisah. Ditulis dengan spasi. Tapi ketika dua kata ini diapit ya, diapit itu begini. Nah, nempel kan? Nah, ini kita anggap awalan, ini kita anggap akhiran. Ini dua kata tadi ya. Nempel dia. Ketika dua kata diapit oleh awalan dan akhiran, maka spasinya hilang. Jadilah dia kata mempertanggungjawabkan itu tanpa spasi. Kata apa lagi Bu? Banyak ya di bahasa Indonesia. Menggaris bawahi itu nggak pakai spasi. Memporak-porandakan itu nggak pakai spasi. Meluluh lantakan itu nggak pakai spasi. Menyebar luaskan itu nggak pakai spasi. Dilipat gandakan itu nggak pakai spasi. Tapi apa yang terjadi? Sering sekali saya temukan mahasiswa salah dalam menulis kata-kata ini ya. Menggaris spasi bawahi. Sering saya temukan di tugas-tugasnya mahasiswa. Menyebar spasi luaskan.
Melipat spasi gandakan. Padahal tidak pakai spasi. Pokoknya saya fokus yang sering salah saja. Untungnya tadi pas ketika jawab di kolom chat, hampir ya anggaplah 50-50 ya, 50% menjawab benar, 50% lagi masih salah tadi ya. Artinya sudah ada yang tahu. Alhamdulillah. Takutnya nanti 100% salah semua. Oke, berikutnya kata apa lagi yang sering salah, Bu, dalam bahasa Indonesia? Berikutnya yang sering salah itu adalah penggunaan partikel pun. Oke, sekarang kita nulis lagi yuk. Buka kolom chat, kita nulis lagi. Kita tulis kata apapun. Hah? Apapun. Semuanya nulis ya. Oke, ya. Semuanya nulis. Jangan ada yang tidak menulis. Semuanya nulis. Ada 100 berapa ini? Jumlahnya 116 mahasiswa ya. Jadi ada 116 chat yang masuk. 116 siswa, mahasiswa, bukan siswa, sorry. Anda sudah ada gelar maha di depannya ya. Saya tadi nyebutnya siswa. Maha. Ini maha nih. Mahal ya untuk mendapatkan gelar maha itu Anda bayar SPP berapa? Wah, ada yang pakai kapital. Apapun pakai kapital semua. Oke, stop. Ya udah, stop ya. Stop ya. Banyak belum ini saya banyak belum sudah. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi Ananda semua di sini tadi sudah menulis kata apapun. Nah, saya lihat. Saya cek ya. Saya cek atas ya. Dari atas sampai bawah. Ternyata hasilnya adalah 90% salah. 90% salah. 10% betul. Anggaplah ya. Karena saya hanya baca sekilas. Gitu ya. Ya, scanning saja. Saya bisa simpulkan 90% salah. Masukkan 2 tetes larutan yodium. Tunggu sebentar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ternyata 90% salah. Bagaimana penulisan apapun yang betul? Apa, spasi, Bisa. pun ya. Apa, spasi, pun dipisah. Kalau nggak percaya, silakan buka Google. Kalau nggak punya buku Puebi ya. Kalau yang punya buku Puebi, buka buku Puebi. Bagaimana cara nulis apapun? Apa, spasi, pun. Apa? Nah, ada arti pun di sini artinya juga. Apa juga. Apapun yang kau lakukan. Apa juga yang kau lakukan, aku tidak peduli. Apapun yang kau lakukan, aku tidak peduli. Apa juga yang kamu lakukan, aku tidak peduli. Dia ada arti ya. Kalau dia ada arti, harus dipisah, harus pakai spasi. Sekarang kita nulis lagi, meskipun. Yuk, semuanya nulis meskipun. Meskipun aku Nulis yang salah lagi ya. mungkin takkan kembali. Aku di sini, tetap di sini sayangku. Stop ya. Stop. Stop. Kita menulis lagi, stop ya. Ya, stop dong. Oke. Ya, 100% betul. Betul ya. Tulisan meskipun itu tidak pakai spasi, dia nempel ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, Bu, kenapa tulisan pun itu ada yang pakai spasi, ada yang tidak? Pada kata meskipun tidak pakai spasi. Tadi pada kata apapun pakai spasi. Kenapa?
Karena pun di sini berbeda arti. Pun yang pertama tadi pada kata apapun itu memiliki makna juga. Kata saya tadi ya, apapun. Misalnya pada kalimat saya cantik, kamu pun cantik. Saya cantik, kamu pun cantik. Nah, artinya saya cantik, kamu juga cantik. Ada artinya. Sedangkan di sini pada kata meskipun pun di sini tidak ada arti. Apa buktinya tidak ada arti, Bu? Boleh kita coret ya, boleh kita buang. Meskipun engkau telah pergi dan meskipun hujan, saya tetap mungkin takkan kembali. Coba buang punnya. Ucapkan lagi tapi buang punnya, Repo. Meskipun hujan, saya tetap pergi ke kantor. Buang pun. Meski hujan, saya tetap pergi ke kantor. Iya, betul. Sama kan maknanya antara kalimat saya dengan kalimat Repo? Sama, tidak mengurangi makna. Kita buang pun di situ, maknanya tetap sama. Nah, kalau dia tidak ada arti seperti itu, tulisannya tidak dipisah. Tulisannya tidak menggunakan spasi. Inilah yang namanya konjungsi ya, atau kata hubung. Jangan tertukar. Saya pernah nemu yang mahasiswa yang tertukar. Dia nulis meskipun, meski spasi pun. Ketika nulis kata apapun, nggak pakai spasi. Jadi ketukar ya. Yang seharusnya pakai spasi, ya tidak beri spasi. Oke, satu lagi sekarang. Sekalipun. Pakai spasi atau tidak? Sekalipun, pakai spasi atau tidak? Jawab. Sekalipun, pakai spasi atau tidak? Jawab. Tidak, Bu. Tidak. Pakai. Nah, ayo lo. He's so bad, so good. Ayo, pakai atau tidak? Tanya Mbak Google. Mbak Google, yuk tanya Mbak Google. Banyak sekali yang ngetik ya. Ada yang pakai, ada yang tidak, ada yang pakai, ada yang tidak. Nanti terpecah belah kelas penulisan ini ya. Sekalipun. Dari 116 ini terbagi dua. Ada yang bilang pakai, ada yang bilang tidak. Bagaimana penulisan sekalipun? Tanya Mbak Google. Siapa yang sudah buka? Siapa yang sudah browsing? Menurut KBBI digabung, Bu. Klik. Menurut KBBI digabung, betulkah? Cek lagi. Bu. Nah, ada yang sudah nulis tuh. Kalau menurut Raisa. Wedi, itu penulisan sekalipun menggunakan spasi atau tidak menggunakan spasi itu sama-sama benar. Iya, oke ya. Jadi menurutku Edi, ada dua penulisan kata meskipun engkau ada yang pakai spasi dan ada yang tidak. Sekali spasi pun, ada yang sekalipun. Tulis rangkaian. Dua-duanya menurut Edi betul. Sekarang pertanyaannya, kapan Bu kita pakai spasi dan kapan tidak? Bingung kan? Loh kok bahasa Indonesia kayak gini? Kenapa bahasa Indonesia seperti tidak konsisten? Ada yang boleh pakai pun, ada yang tidak pada kata sekalipun. Kenapa? Oke, saya jawab ya. Jadi ada dua versi sekalipun. Versi yang pertama, sekalipun yang tidak pakai spasi ya. Yang tidak pakai spasi itu yang menunjukkan konjungsi atau kata hubung. Maknanya sama dengan meskipun atau walaupun. Maknanya sama dengan meskipun dan walaupun. Dia tidak pakai spasi. Contoh kalimatnya gimana, Bu? Oke, saya beri contoh kalimat. Sekalipun saya miskin, saya tetap punya harga diri. Sekalipun saya miskin, saya masih punya harga diri. Nah, sekalipun di situ tidak pakai spasi. Lengket ya. Sekalipun saya miskin, saya tetap punya harga diri. Dia tidak pakai spasi. Itu yang pertama. Sekarang yang pakai spasi yang bagaimana, Bu? Oke, saya beri contoh kalimat ya. Sekalipun yang pakai spasi adalah yang berfungsi sebagai kata yang berarti juga. Sekalipun aku belum pernah bertemu dengannya. Sekalipun aku belum pernah bertemu dengannya. Artinya apa? Satu kali juga aku belum pernah bertemu dengannya. Sekalipun aku belum pernah melihat wajahnya. Nah, di situ punya pakai spasi. Wah, kena prank semua ya. Ternyata penulisan sekalipun ada yang
pakai spasi, ada yang tidak. Ternyata sulit ya belajar bahasa Indonesia itu ya. Kalau kata orang Palembang, waya-waya spasi. Iya, waya-waya spasi perhatikan di bahasa Indonesia. Seperti yang pernah saya bahas minggu lalu, 2 minggu yang lalu. Saya dihukum dengan saya di spasi hukum. Udah beda makna. Saya dihukum itu maknanya saya mendapatkan punishment. Saya di spasi hukum artinya saya berada di lembaga atau tempat yang berhubungan dengan hukum. Entah saya di fakultas hukum ya. Itu maksudnya. Jadi jangan remehkan tanda spasi. Oke, berikutnya yang juga sering salah. Biasanya penggunaan apostrof ya. Coba kita nulis lagi. Penggunaan apostrof ya. Penggunaan apostrof ini juga sering salah. Kalimatnya begini, semuanya tulis di konsep. Saya selalu berdoa setiap selesai sholat Jumat. Saya selalu berdoa setiap selesai sholat Jumat. Yuk kita tulis di kolom chat. Saya selalu berdoa setiap selesai sholat Jumat. Oke, ada yang huruf kapitalnya salah ya. Nulis hari pakai huruf kapital nggak? Kan tadi sudah dibahas. Ketika kita bahas huruf kapital ya, nama hari ya, tulisan nama bulan, nama tahun. Ya, tulis Jumat tuh J-nya kapital ya. Tapi saya sekarang mau berfokus ke apostrof. Saya baca dulu nih. Oke, semuanya nulis ya. Saya beri waktu. Sampai jam berapa sih? 16.30 aja ya. Ya selesai 2 materi ini. 15 menit lagi kita selesai. Oke, stop ya. Stop. Oke, stop. Ya, saya tanya. Bagaimana tulisan doa dan Jumat? Apakah menggunakan tanda koma di atas atau tidak? Doa pakai koma di atas atau tidak? Jumat pakai koma di atas atau tidak? Menurut Bu Ebi, menurut EYD, Bu. Pakai koma atau tidak? Jumat, doa. Tidak, Bu. Tidak ya. Yang betul itu tidak pakai tanda apostrof. Lalu pertanyaannya, mengapa masih banyak orang Indonesia yang kalau nulis Jumat itu koma di atas, tanda koma di atas. Doa, koma di atas A. Kenapa? Why? Ain, Bu. Biasa sesuai bahasa Arab. Ain. Sesuai bahasa Arab. Ya, jawabannya pengaruh lagi ya, pengaruh ejaannya Fan of Fusion. Saya lupa tadi menjelaskan ya. Jadi di ejaan Fan of Fusion itu kalau nulis kata makmur, misalnya kata makmur ya, tulisannya koma di atas moer. Makmoer. Nulis apa lagi? Nulis bapak misalnya ya, nulis bapak. Bapak komanya di atas. Kemudian tak misalnya pada kalimat aku tak sudi. Akoe tak, nah taknya itu bukan pakai huruf A seperti kita sekarang, tapi pakai koma di atas. Dan itu terbawa-bawa sampai sekarang. Nulis Jumat, nulis doa, ya barangkali juga pengaruh bahasa Arab juga ya, bisa jadi pengaruh bahasa Arab juga. Nah, tapi karena kita sudah punya KBBI dan PUEBI, boleh cek KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, boleh cek juga PUEBI, bagaimana nulis doa, bagaimana nulis Jumat, ternyata tidak pakai apostrof. Kita tidak pakai tanda koma di atas. Ain itu tidak pakai untuk penulisan Jumat dan doa ya. Jangan lagi kita menulis Jumat dengan koma di atas. Tadi banyak tuh saya lihat yang masih nulis Jumat dengan koma di atas ya. Hanya kata doa yang saya tidak menemukan masih pakai koma di atas. Biasanya ada saja. Tulisan sholat, gimana kalau di KBBI, kalau di WEBI, kalau di KBBI yang baku itu salat tulisannya ya.
S-asa, L-alati, bacanya tetap sholat, tapi tulisannya salat. Sama seperti tulisan Allah ya, tulisannya Allah bacanya, kalau orang Muslim bacanya Allah, kalau orang Nasrani mungkin bacanya Allah gitu ya. Nah gitu juga sholat. Sholat tulisannya untuk yang baku, yang sesuai dengan KBBI itu salat. Bacanya tetap sholat. Oke, apalagi ya? Satu lagi deh. Barangkali tidak semuanya ya. Saya harapkan Anda semua baca nanti buku-buku EBI-nya. Saya sarankan punya buku-buku EBI ya, Nak ya. Semuanya ya. Minggu depan saya harap semuanya sudah punya buku EBI. Nanti saya tanya deh, saya minta tunjukin mana buku EBI-nya. Oke. Berikutnya yang sering tertukar juga atau sering salah juga adalah apa ya? Akronim dengan singkatan. Akronim dengan singkatan. Akronim dengan singkatan, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Akronim sama singkatan apa bedanya? Kalau saya, oke, Michelle lagi. Silakan Michelle. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Kalau menurut saya, Bu, kalau akronim itu biasanya kayak contohnya Universitas Sriwijaya. Jadi akronimnya ialah UNSRI, di mana U-nya huruf kapital. Sedangkan kalau singkatan itu biasanya semuanya dijadiin huruf kapital semua, Bu. Misal kayak KPK, jadi KPK-nya itu kapital, Bu. Begitu menurut saya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Untuk contohnya tepat ya. Untuk contohnya betul Michelle, tapi untuk penjelasannya kurang tepat ya, sedikit kurang tepat. Lebih tepatnya adalah kalau singkatan itu kita membacanya per huruf. Misalnya TNI. TNI. Per huruf kan? Per huruf. Tapi kalau akronim kita bacanya seperti kata. Contohnya ABRI. Kita tidak membacanya per huruf ya. Kita tidak membacanya ABRI. Ada nggak yang membacanya ABRI? Yang baju loreng-loreng itu. Bacanya apa? ABRI ya. Nah, ABRI itu termasuk akronim. Tapi TNI itu termasuk singkatan karena dibaca per huruf. Tidak dibaca seperti kata. Ada nggak yang bacanya TNI? TNI dibaca TNI. Ada nggak? Nggak ada ya. TNI ya. Atau misalnya kalau kita mau menarik uang ke suatu tempat, bawa kartu, nama tempatnya itu apa? Yang digesek? ATM ya? ATM. ATM itu saya tanya, ATM itu akronim atau singkatan? Kalau dari cara menyebut hurufnya? Singkatan, Bu. Singkatan ya, singkatan. Karena dia per huruf ATM. Adakah yang membacanya dengan atom? Atom. ATM, atom dibacanya ya. Nggak ada kan? Nah, tapi kalau ABRI, misalnya UNSRI masuk akronim. Kita tidak menyebutnya UNSRI. Kita tidak nyebutnya per huruf ya, tapi seperti membaca kata UNSRI. Tapi kalau UI, itu singkatan. UGM? Singkatan. Oke. Kalau UNPAD? Akronim. Unila? Akronim. Pemilu? Akronim. Ya. Nah, kalau Anda punya buku KBBI, di sana akan dijelaskan lebih rinci lagi mengenai macam-macam singkatan. Jadi singkatan itu ada yang disingkat per huruf, tadi seperti kata Michelle tadi ya. Ada yang disingkat dengan menggunakan titik, ada yang tidak. Contoh yang menggunakan titik yang gimana, Bu? Misalnya AN, atas nama ya. Nah, itu menggunakan titik A, titik, N, titik. Atau misalnya DLL, titik. Nah, jangan lupa tanda titik ya. Bahasa Indonesia tanpa titik koma diperhatikan. DLL, titik. Ketika kita menyingkat kata dan lain-lain, jangan lupa tanda titiknya. Tapi ada juga singkatan yang tidak menggunakan titik. Contohnya apa, Bu? Contohnya ketika kita menyingkat PT, perseroan terbatas. Menyingkat SD,
Pakai titik nggak SD? Sekolah dasar? Tidak ya. Menyingkat SMP, sekolah menengah pertama, tidak pakai titik. Tapi ada beberapa singkatan juga yang pakai titik. Nah, itu dijelaskan di UEB atau di EYD juga ada ya. Barangkali masih punya buku EYD di rumahnya, buku zaman Anda SD dulu. Di sana dijelaskan mana-mana singkatan yang menggunakan titik, mana-mana singkatan yang tidak, dan alasan-alasannya di sana ada. Ya, saya sarankan beli buku UEB ya. Boleh? Iya, Boleh. Bu. Ya, nggak seberapa kok, harganya paling nggak nyampe 50.000 setahu saya. UEB itu nggak nyampe 50.000. Anda ngisi kuota, sekali ngisi kuota berapa? Habis berapa? Wifi, Bu. Berapa? Wifi, Bu. Oh, wifi. Ah, kan? Wifi ya. Tidak terlalu berat beli buku UEB itu ya. Kenapa? Itu kan modal kita. Modal kita adalah menulis, kata saya. Nanti kalau Anda bingung, oh tulisan sholat bagaimana yang betul ya? Oh tulisan doa bagaimana yang betul ya? Lihat UEB. Jangan percaya 100% sama Mbah Google. Saya pernah nemu ya platform yang namanya Brandly. Saya yakin semua tahu Brandly ya. Tahu Brandly? Tempat bertanya itu. Tahu ya? Saya tanya. Apakah jawaban di Brandly itu 100% benar? Tidak. Nah, ya. Ada juga yang menjawabnya salah. Ya 100% sama Brandly. Bukalah buku UEB ya. Kalau kita ragu, oh saya ragu nih. Tulisan kota Malang, kira-kira Malangnya itu pakai M kapital atau tidak ya? Kita ragu kan? Kita buka UEB. Buku itu yang namanya buku ya sebelum terbit, dia sudah melewati beberapa tahapan. Ada yang namanya tahap validasi. Validasinya 4, nggak main-main, nggak tahu ya. Ada validasi kebahasaan, validasi kegrafikaan, validasi materi, dan validasi penyajian. 4 orang yang koreksinya ya, lalu direvisi. Setelah dikoreksi oleh validator, direvisi. Setelah direvisi, apakah langsung terbit? Tidak. Ternyata diuji cobakan dulu. Uji cobakan ke 3 kelompok. Ada yang namanya kelompok one to one, ada yang namanya kelompok small group, dan ada yang namanya kelompok field test. One to one, small group, sama field test ya. Ada 3 kelompok. Jadi 3 kelompok ini one to one juga ada 3 orang. 3 orang ini dibagi ya. Di one to one ada 3 orang. Ada yang kelas rendah, bukan ekonominya rendah ya, tapi tingkat pikirannya, tingkat kecerdasannya. Jadi ada yang siswa orang ya, anggaplah sampel ya. Orang yang dengan tingkat kecerdasan rendah, orang yang tingkat kecerdasannya sedang, sama yang tingkat kecerdasannya tinggi. Dites di 3 orang itu, lalu kalau sudah dites di 3 orang itu, kita ke small group, lalu ke field test. Apakah setelah itu langsung terbit bukunya? Tidak. Ternyata masih harus melewati tahap yang namanya editing di penerbit. Ada yang namanya editor ya. Nah, di editor nanti diubah lagi, yang bagian salah dicoret-coret lagi. Jadi sudah melewati beberapa tahapan. Atau lebih baik menggunakan buku dan menggunakan Google, apalagi blog ya. Anda nanti kalau nulis karena yang namanya blog itu semua orang bisa nulis. Anak SD kelas 5 atau kelas 6 pun sudah nulis blog. Yang tidak ada identitas, misalnya nama blognya penyuka hujan, pecinta kopi misalnya ya, pecinta sponsor. Nah, nama blog-blog seperti itu Anda kutip, Anda mahasiswa, ngutip anak SD, ngutip blognya anak SD, jangan ya. Lebih percayalah pada buku. Makanya saya sarankan belilah buku UEB. Oke, kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Sudah terkejar sepertinya 2 materi. Sebenarnya materi UEB ini banyak ya. Sampai ke penulisan satu lagi sebenarnya yang saya belum tes ke Anda ya.
Halo? Iya, Bu. Oke, masih kelas yang tadi ya? Saya keluar tadi. Saya lupa satu lagi ya. Satu lagi aja. Setelah itu kita cukupkan kuliahnya ya. Satu lagi yang saya perlu tahu, saya perlu memastikan bahwa Anda bisa menulisnya dengan benar ya. Penulisan bilangan. Karena penulisan bilangan ini juga sering salah. Sekarang kita nulis lagi di kolom chat terakhir ya. Setelah itu kita tutup kuliahnya ya. Kita nulis bilangan. Coba kita nulis duit ya. Nulis uang. Kita tulis Rp10.000. Pakai angka ya. Pakai angka, rupiahnya disingkat. Jangan RUPIAH. Oke, semuanya nulis Rp10.000. Oke, saya sudah dapat sampelnya. Ada 100 berapa nih? 116 mahasiswa, 116 jawaban. Dan jawabannya beragam, berbeda-beda. Nah, terus. Oke. Oke, cukup ya. Stop. Stop. Yakin udah benar tulisannya seperti itu? Ini saya lihat masih banyak yang salah, tapi ada juga yang sudah betul ya. Tapi dominan masih banyak yang salah. Lebih banyak yang salah daripada yang betul. Ada yang salah karena memberi spasi, ada yang salah karena pakai koma dan strip misalnya. Ada yang salah karena tidak memberi koma dan nol di belakang. Ada yang salah karena tidak memberi titik. Ada yang salah karena tidak memberi koma. Ada yang justru salah karena memberi titik. Nah, jadi yang mana yang betul, Bu? Yang mana yang betul coba? Yang betul punya siapa? Saya cek ya. Dikit nih yang betul nih. Barangkali tidak saya cek semuanya. Ke atas. Yang paling bawah punya bunga itu masih salah. Punya bunga ya. Kenapa salah? Karena punya bunga ini ditulisnya dengan spasi. Kemudian di atasnya ada Mas Ayu. Mas Ayu juga sama seperti bunga, masih salah ya. Nah, yang betul itu punyanya Grace. Mana Grace?